Beberapa tahun setelah itu, 30 tahun kurang dari ketika Rasul mengirimkan surat, seluruh wilayahnya Persia masuk dalam wilayah Islam. Bayangkan, berapa tadi wilayah Persia? 7,4 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam. Kurang dari 30 tahun. Indonesia sudah merdeka berapa lama? Berapa lama? 65 tahun, betul? Wilayahnya bertambah atau berkurang? Itulah contoh negara yang nggak serius. Makanya wilayah berkurang. Kalau negaranya serius, bertambah. Dan ini wilayah Islam ketika lagi masa jaya-jayanya. Anda nyari buku sejarah manapun nggak akan ketemu. Kenapa? Sejarah selalu ikut pada pemenang. Dan saat ini pemenangnya bukan Islam. Tapi inilah menurut para fuqaha wilayah Islam yang sesungguhnya. Dulu belum ada Indonesia, dulu belum ada Malaysia, dulu belum ada Brunei Darussalam, belum ada Mesir. Dulu belum ada negara-negara sekarang kita kenal. Dulu semuanya ada satu pemimpin namanya khalifah. Dulu semua dalam satu negara namanya khilafah. Dulu bendera mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum mereka. Inilah wilayah Anda pada zaman dahulu. 20 juta kilometer persegi pernah terbentang selama 1300 tahun. Takbir! Enak juga ya, dari tadi nggak pernah disuruh takbir ya. Oke, sekali lagi, takbir! Ini wilayah kita, ini kehormatan kita. Dan apa yang terjadi pada zaman itu? Ternyata imperium sudah berganti, episode telah berganti, cerita pun berganti. Kita lihat apa yang terjadi. Next mas, dunia mengenal Ibnu Al-Haythami. Nama Inggrisnya, nama kerennya Al-Hazan. Nama lebih kerennya Ibnu Al-Haythami. Dia seorang sarjana teknik sipil, kerjaannya buat jembatan, kerjaannya buat bendungan. Suatu hari dia diminta sama gubernur Mesir, sini bikinin bendungan sungai Nil. Maka datanglah Ibnu Al-Haythami ke tanah Mesir. Kemudian dia melihat piramid. Orang yang bisa buat piramid aja belum bisa bendung sungai Nil, apalagi saya yang belum bisa buat piramid. Maka dia katakan, saya nggak bisa pak, karena kita belum punya teknologinya. Gubernur Mesir marah besar, investasinya gagal. Kemudian Ibnu Al-Haythami dipenjara. Di penjara dia nulis kitab tentang mata. Dia tulis bagaimana teori-teori mata. Dia tulis bagaimana teori optik. Dia tulis bagaimana teori tentang pembenahan katarak. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang pakai kacamata harus berterima kasih pada Ibnu Al-Haythami. Karena penemu kacamata bukan orang kafir, tapi orang Muslim. Itu ceritanya. Jadi zaman dulu kalau orang dengan Islam yang kepikir apa? Keren, pinter, dokter, jago, pinter, ganteng. Nah, itu dulu Muslim. Next mas, kita lihat. Nah, dunia mengenal Abu Qasim Al-Zahrawi. Dia membuat suatu sumbangan yang sangat luar biasa di dunia kedokteran. Dia menjatuhkan teori Galen Yunani. Dia membuat teori baru, menciptakan alat-alat bedah yang masih dipakai sampai dengan sekarang. Dan juga memberikan sebuah sumbangan dalam operasi pengangkatan janin yang sekarang dikenal ibu-ibu dengan nama operasi sesar. Namanya siapa? Abu Qasim Al-Zahrawi. Siapa dia? Muslim, bukan orang kafir. Kita lihat lagi siapa? Next mas. Dunia mengenal lagi Ibnu Sina. Dia membuat teori kedokteran modern, menulis kitab yang sangat terkenal, Kitabul Qanun Atib, dasar-dasar pengobatan yang sampai abad ke-17 masih dipakai sebagai textbook dunia kedokteran di seluruh dunia. Namanya siapa? Ibnu Sina. Dia juga sekaligus seorang fisikawan. 600 tahun sebelum René Descartes menemukan metode ilmiah, orang ini sudah nulis duluan. Nah ternyata begitu kan ya, luar biasanya Islam. Tapi kok kita nggak tahu ya. Nah ini makanya saya nulis buku Beyond the Inspiration. Oke, kalau gitu kita lihat apa lagi yang terjadi. Next mas. Waktu itu 5 kota besar di dunia, 4 kotanya Islam. Istanbul, kota besar di dunia, punya Islam. Kairo itu juga punya Islam. Apalagi Cordoba punya Islam. Next mas. Nah, ini adalah kota Istanbul, kota Islam. Next mas. Cordoba, kota Islam. Dan mau tahu? Tahun 1000 Cordoba itu sudah punya gorong-gorong. Jakarta 2010 baru gali gorong-gorong di Tomang. Terjadi di dunia Islam. Rumah sakit pertama kali yang buat orang Islam tahun 800. Kapan orang barat punya rumah sakit? Orang barat, orang Eropa punya rumah sakit tahun 1100 pasca perang salib, baru mereka punya rumah sakit. Itu dulu Islam. Militer, orang-orang muslim punya meriam segede gentong itu tahun 1453. Orang Inggris baru punya meriam 1550-an. Itu Islam. Jadi kalau orang bilang Islam yang kepikir apa? Hebat, ditakuti. Siapa Anda? Muslim.
hebat, jago, pinter, dokternya paling kuat, ilmu kedokterannya paling maju, militernya paling kuat. Itu zaman dulu. Kotanya paling bersih. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang sebut Islam, yang kepikir apa? Oke, next mas. Kita lihat kalau orang sekarang menyebut Islam, apa yang kepikir pada mereka? Zaman dulu, Islam memberikan keagungan yang luar biasa. Zaman sekarang, next mas, teroris.